Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat. Malam hari ini disuguhinnya air semua. Ini air. Ini kayaknya pengen banget ustadznya kembung kayaknya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawab salamnya. Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam dengan semangat, yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Yang punya masalah Allah berikan solusi dan jalan keluarnya. Amin. Yang banyak hutang Allah lunasin hutang-hutangnya. Amin. Ini dari tadi amin semua, kayaknya wajah-wajah bermasalah. Sakit iya. Terus sakit iya, kemudian masalah iya, dan hutang juga iya. Apalagi yang terakhir pas bagian hutang, aminnya lebih kenceng dari. Dan saya doain mudah-mudahan yang jawab salam dengan semangat, yang belum umroh dan haji Allah mudahkan kita buat umroh dan haji. Amin. Coba yang kepengen umroh pengen haji cuma angkat tangannya. Yang pengen umroh pengen haji angkat tangannya. Duitnya ada? Kalau belum ada jangan diangkat dulu. Ntar kalau udah ada baru diangkat. Tapi hadir ikhlas karena Allah, semoga Allah mudahkan segala niat hajat kita, terkhusus niat untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Amin. Jawab salam lebih semangat karena salam adalah doa. Semoga kita diberikan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus kepada pimpinan majelis taklim dengan Ibu Ustazah, siapa Ibu? Bu? Ya nggak usah melotot gitu. Ya Ibu itu. Dan kita doakan semoga beliau istiqomah, selalu memberikan semangat buat jamaahnya agar selalu senantiasa mau hadir ke majelis ilmu, dan tentunya semoga semua insyaallah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada seluruh jamaah yang namanya nggak tersebut satu persatu, tapi sebetulnya kita ini gak ada yang tahu siapa di antara kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari ganteng dan cantiknya. Kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari kekayaan, kekuasaan, gelar ataupun kedudukannya. Tapi kemuliaan seseorang dilihat dari takwanya kepada Allah Subhanahu. Inna akramakum
Indallahi atqakum, sesungguhnya kemuliaan seseorang itu dilihat dari takwanya kepada Allah. Alhamdulillah. Tadi Pak Ustadz Sodikin bilang sama saya, Ustadz Hafiz, kalau di sini mah ceramah nggak usah lama-lama, karena orang-orang sini mau udah soleh-solehah semuanya. Ibu-ibu sini mau udah solehah-solehah semuanya. Saking solehahnya, belum azan aja udah pada sholat orang-orang sini. Masya Allah. Kata beliau, jangan panjang-panjang, jangan lama-lama ceramahnya. Ibu-ibu sini mah udah nggak perlu diceramahin, karena ibu-ibu sini mah udah pandai ceramah semuanya, apalagi ceramahin suaminya. Tapi tentunya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini biiznillah saya bisa hadir yang jauh dari Depok, Jakarta, bisa hadir ke daerah yang orang-orangnya adalah orang-orang kaya dan orang-orang sehat. Karena nama daerahnya Sugih Waras. Udah Sugih Waras, berarti udah kaya, sehat. Ini yang mahal, bener nggak? Makanya saya bersyukur, saya seakan-akan lagi berhadapan dengan orang-orang yang seperti orang-orang nggak punya masalah. Kenapa Bu? Kayaknya aminnya berat ya. Dan tentunya hadir kita di sini bukan karena hebatnya kita dalam menyusun jadwal, bukan karena pinternya ibu dalam menyusun rencana, tapi karena hebatnya Allah, Maha Rahman dan Rahimnya Allah, Maha kasih sayangnya Allah, yang masih mengizinkan kita untuk bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga kumpulnya kita, hadirnya kita di sini akan dihadirkan kembali, akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, salam kenal. Mungkin ibu ada yang masih ingat sama saya, atau sudah setengah ingat, atau udah lupa ingetan. Salam kenal, saya Hafiz Salim. Kalau nama aslinya mah Muhammad Hafiz. Kenapa ada nama Salimnya? Karena dulu sempat berperan sebagai Bang Salim di sinetron Si Entong. Kalau syuting dulu matanya suka begini-begini. Pernah nonton? Pernah? Pernah lihat orang yang acting matanya begini? Pernah? Itu aku. Ya Allah, itu zaman tahun 2006 sampai dengan 2009. Di masa itu saya syuting. Kalau syuting itu sering godain emaknya si Entong, namanya Papa Time. Di sinetron ceritanya emaknya Entong gak punya suami alias janda. Kalau udah ketemu emaknya si Entong, saya suka pantun, bubur sum-sum udah matang, assalamualaikum kok Bang Salim datang. Papa Time nyaut waalaikumsalam sambil kentut pret. Ya Allah, masa itu ibu 2006 sampai dengan 2009. Dan seiring perjalanan waktu, saat itu saya syuting suka godain Manya Sintong. Manya Sintong tuh ceritanya nggak punya suami alias janda. Di sinetron juga saya sering digodain sama Mpok Lela. Mpok Lela juga di sinetron sama statusnya, ceritanya nggak punya suami alias janda. Yang bikin saya bingung, di sinetron saya ngejar-ngejar janda, di sinetron saya dikejar-kejar janda, dan alhamdulillah dalam kehidupan nyata dapatnya janda. Hidup janda. Di sini ada janda ada? Banyak. Banyak. Jangan-jangan kampung janda. Coba yang merasa janda pulang duluan. Tungguin saya di depan. Cuma nenek-nenek jangan bangun. Tapi tentunya alhamdulillah
Seiring perjalanan waktu saya lebih banyak bawain acara dakwah di televisi. Dari tahun 2005 sampai dengan 2024 menjadi presenter dakwah. Jadi panjang perjalanan dakwah saya mendampingin para guru di TV. Jadi saya punya keyakinan, duduk saya di sini berhadapan dengan ibu-ibu semuanya bukan karena hebatnya saya, bukan karena pinternya saya dalam menyusun kata, bukan karena hebatnya saya dalam menyusun kalimat, tapi saya yakin ini semua karena keberkahan doa dari orang tua, keberkahan doa dan juga ilmunya dari para guru. Karena bapak saya pengennya saya jadi ustaz, cuma anaknya pengen jadi artis. Dan alhamdulillah kesampaian jadi artis. Cuma syutingnya susah, matanya begini-begini. Orang lain syuting matanya gampang, saya susah syutingnya mata begini. Untung karena saya bakat, kalau kata orang Sunda mah bakatku butuh, jadi saya bisa. Butuh pemasukan, butuh penghasilan, butuh semuanya, makanya saya kerjain. Sampai ada orang ngomong sama saya, itu Bang Salim syuting matanya begini gak capek? Saya bilang capek. Bukan cuma sekedar capek mata, tapi capek hati sama pikiran. Gimana gak capek mata sama capek hati? Karena waktu saya syuting lagi masa viral-viralnya saat itu, persis istri saya juga lagi hamil gede-gede, hamil lagi besar-besarnya. Saya setiap syuting mata begini, saya istighfar mulu, jangan sampai turun ke anak. Iya. Makanya pas istri saya lahiran, saya temenin. Ya Allah, ternyata lahiran sakit, derita di atas derita. Makanya saya cuma bisa nemenin, saya cuma bisa ngasih kekuatan. Bunda yang kuat, bunda. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayah ada ya. Dan alhamdulillah pas bayinya lahir, Allah, yang pertama kali saya lihat adalah mata. Ini kisah nyata, ibu. Ya Allah, alhamdulillah. Iya, boleh. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Ya, nggak apa-apa, air lagi aja. Ya Allah, alhamdulillah. Saya pikir datang yang jenisnya itu. Gak apa-apa ibu, alhamdulillah, bersyukur ibu. Cuma gimana gak mules ini? Yang satu jeruk, satu kopi. Ini kalau tubrukan di mulut. Baik, alhamdulillah. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah masih dikasih kesempatan sehat, dikasih kesempatan panjang umur. Sehat itu nikmat, panjang umur pun juga nikmat. Nikmat dan harus disyukuri, karena tentunya Islam mengajarkan kepada kita ihtanim homsan qabla homsin, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. 2 diantaranya, jaga sehat sebelum datang sakitmu, jaga hidup sebelum datang kematian. Maka dari itu pada kesempatan malam hari ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mau hadir ke majelis ilmu. Karena dengan kita hadir ke majelis ilmu, ini adalah tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperkuat iman, untuk memperbaiki kualitas takwa. Karena jikalau kita tanpa ilmu, bisa jadi iman kita lemah karena kita tidak mau mempelajarinya. Jika kita tidak mau mencari ilmu, bisa jadi ketakwaan kita pun bisa berantakan. Karena setiap ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu, dan kita diingatkan setiap ibadah yang dilakukan tanpa ilmu mardudatun la tuqbal. Jadi bisa jadi akan tertolak dan sia-sia. Maka dari itu malam hari ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman, senantiasa meningkatkan kualitas takwa. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka hadir pada kesempatan malam hari ini adalah tujuannya untuk mencari ilmu. Alhamdulillah.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya hadir di Lembaga Tahfiz Quran Al-Fatih menjadi keluarga Ahlul Quran. Saya senang Ibu kalau hadir ke sebuah tempat di mana di situ ada rumah tahfiz, di situ ada rumah pendidikan Quran. Karena tentunya ketika ibu menitipkan anak di sekolah itu, menitipkan anak di pondok itu, tandanya ibu memiliki kepedulian. Kepedulian sama siapa? Kepedulian sama anak dan juga kepedulian untuk kita sebagai orang tuanya. Karena ketika kita mau menitipkan anak di pondok pesantren, rumah tahfiz dan lain sebagainya, adalah tujuannya biar bagaimana anak bisa paham Al-Quran, bisa baca Al-Quran dan bisa memahaminya. Kalau anak sudah bisa baca Quran, anak sudah bisa memahaminya, bisa jadi ini adalah investasi mahal dalam kehidupan kita. Dan juga bisa jadi ini pun bakal jadi kebaikan nanti saat kita di akhirat. Mudah-mudahan anak yang soleh, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, hidupnya selalu diarahkan dengan Al-Quran. Insya Allah kita, andai kita sudah nggak ada, yakin karena kita pernah mengajarkannya, insya Allah apa yang dilakukan anak kita akan sampai kepada orang tuanya yang sudah tiada. Idza mata bunu Adam in qata amalu illa min salasin. Jika anak Adam, jika kita sebagai manusia meninggal dunia, semua amal terputus kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bih. Yang ketiga adalah waladun soleh yang ulah. Ibu hadir pada kesempatan malam hari ini tentunya ingin bisa mendapatkan ilmu, dan ketika ibu mendapatkan ilmu bisa di-sharing kembali dengan anak ibu, yang semoga anak ibu juga bisa mendapatkan ilmu dari apa yang ibu dapatkan hari ini. Dan tentunya ini akan terus estafet, gak berhenti di anak ibu. Kita berharap terus-terusan sampai kepada seluruh garis keturunan kita yang terdalam. Karena nanti kalau kita sudah meninggal dunia, kita cuma punya harapan biasanya paling doa dari anak kita. Bener nggak? Betul nggak? Pertanyaannya, seberapa lama umur anak kita? Bahkan terkadang banyak anak yang meninggalnya duluan ketimbang bapak dan ibu. Iya kan? Kalau seandainya anak yang udah meninggal duluan, bapak dan ibunya kemudian gak lama meninggal dunia, dapat dari mana doa? Oke, mungkin dari cucu kita. Pertanyaannya, anak kita mendidik anaknya nggak untuk mendoain kakek dan neneknya? Belum tentu. Makanya kalau kita mendesain anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, yakin hal ini akan diteruskan oleh anak kita sampai kepada anak-anaknya. Bayangin berapa banyak leluhur-leluhur kita yang saat ini sudah tidak ada lagi yang mendoakannya karena terputus doa. Karena biasanya kita cuma bisa menanamkan pendidikan itu kepada 2 anak kita, 2 garis keturunan kita, anak dan cucu, bener nggak? Tapi kalau cucu udah meninggal dunia, berharap dari ponakan saja belum tentu doain bapak dan ibunya. Tapi tentunya ada hal lain yang kita bisa dapatkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ada yang membangun masjid, ada yang sedang membangun pondok, ada yang sedang membangun kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar ibu. Jangan pelit untuk bisa mengeluarkan, karena itu akan jadi teman, akan jadi penolong saat nanti kita di alam kubur, dan bisa jadi nanti yaumil mahsyar. Bu,
serem amat sih. Sekali-kali serius dulu dikit ya Bu ya. Betul nggak? Sedekah, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau ibu menanamkan ilmu yang bermanfaat, nggak cuma kepada anak ibu, kepada orang-orang yang ada di sekitar ibu. Tentunya jikalau ilmu ini kepake dan bermanfaat, bisa jadi ilmu ini akan berestafet terus sampai ke anak-anak dan seterusnya. Dan bisa jadi ini pun jadi teman baik saat kita nanti di alam kubur. Baru waladun soleh yang dulu, anak yang soleh. Dikatakan walad, kalau nggak saya ngaji dengan guru saya, kenapa pakai kata walad? Bukan kata bin, banun atau anak, sama-sama anak, cuma kalau banun anak langsung, anak kandung. Tapi kalau walad luas. Kalau katanya kalimatnya pakai walad, pakai banun, kata guru saya, berarti yang punya anak langsung, yang nggak punya anak dapat doa dari siapa? Betul nggak? Kasihan dong sama yang nggak punya anak. Makanya katanya adalah walad supaya adil, yang nggak punya anak juga bisa mendidik anak yang lain, dan itulah ilmu yang disampaikan dan nanti bakal sampai pula ilmunya buat kita. Anak tetangga, anak saudara, anak yatim, anak duafa yang kita ajarkan pendidikan agama. Dan selama pendidikan ilmunya dipakai olehnya, maka akan tersampai juga kepada kita, walau anak itu bukan anak langsung. Bu, Bu, baru 3 poin tadi, betul nggak? Betul nggak Bu? Tapi ini pertanyaan saya, ini bapak-bapaknya kemana? Hah? Ini khusus ibu-ibu. Oh, alhamdulillah. Emang ibu-ibu mah kalau urusan ngaji semangat. Betul, semangat. Semangat dari mana? Lihat, pengajian ibu-ibu jarang, pengajian bapak-bapak. Semangat dari mana? Lihat, kalau ibu-ibu ngaji kompak, rame, banyak. Saya sekalinya ngaji ibu-ibu sama bapak-bapak, bapak-bapak hadirnya cuma sedikit. Kadang bapak-bapak kalau ngaji itu nyarinya tembok sama tiang, bawaannya mau senderan, bener nggak? Semangat ibu-ibu ngaji dari mana lagi? Ibu-ibu kalau ngaji banyak yang bawa tas. Saya ketika ngaji sama bapak-bapak, saya jarang lihat bapak-bapak ngaji bawa tas, saya jarang lihat. Karena ibu-ibu ngaji bawa tas karena tas banyak manfaatnya. Selain naruh make up, naruh sisir, naruh bedak, terkadang tas bermanfaat buat naruh makanan sisa. Semahal apapun tasnya, risol masuk, lemper ngikut, air mineral ke bawah. Kenapa saya bisa cerita kayak begitu? Karena kelakuan istri saya. Makanya kalau bini saya mau ngaji, saya suka nitip. Padahal untuk urusan persiapan, ibu-ibu jauh lebih lama ketimbang bapak-bapak. Betul nggak? Bapak-bapak mah 15 menit udah beres semuanya Bu. Ibu-ibu setengah jam belum tentu rapi, apalagi yang senang dandan 1 jam belum tentu beres. Betul? Betul nggak? Iya. Mandi aja mandi, ibu-ibu sabun dari atas sampai bawah beda-beda. Bapak-bapak mandi sabun sampai tipis masih digosok, sampo saset sampai digencet, odol sampai dijebol. Itu bapak-bapak. Sekalinya bapak-bapak mandi sabunnya habis, dia pakai sabun istri. Selesai mandi dia cerita sama istrinya, "Mama, tadi aku mandi pakai sabun yang di dalam, kok rasanya begini amat ya?" Istrinya nyaut, "Emang tadi papa mandi pakai sabun yang mana?" "Itu yang botol bening." "Ya Allah Pak, itu sabun sini." Pantas rada-rada keset. Dan kita penting mengajarkan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak kita. Karena nanti satu masa yusiku ayat tia alam nas zaman, yusiku ayat tia alam nas zaman, akan datang satu masa, satu zaman pada anak-anak kita, pada manusia. La yabqa minal Islam ila Rasul. Islam tinggal
6. Islamnya tetap ada, tapi jumlahnya mayoritas, tapi tidak berkualitas. Makanya dengan kita memberikan pendidikan anak di pondok pesantren, di rumah tahfiz, ini dalam rangka menjaga, betul, ngejagain anak kita, ngejagain garis keturunan kita, keluarga besar kita. Yang kedua, la yabqa minal Qur'an ila rasul, minal Qur'an ila rasul. Jadi tadi yang pertama minal Islam ilal ismu, Islam tinggal nama. Yang kedua Al-Quran, cuma 3 cerita, tulisannya doang. Bukan berarti Quran raib hilang, enggak. Tapi orang sudah bergeser, tidak lagi cinta baca Quran, tapi lebih kepada cinta baca gadget dan sosial media. Dan ini sudah terjadi secara perlahan. Makanya tanamkan anak-anak kita untuk selalu senantiasa mau baca Al-Quran. Bu, duduknya kita 1 jam di majelis ilmu kayak gini, nilainya lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Jangankan 1000 rakaat, taraweh aja milih-milih imam. Pasti ibu paling apal sama imam yang bacaannya cepet, ibu jadi catatan. Kadang kalau udah ketemu imam yang bacaannya cepet, ibu sampein sama temannya, sholat taraweh di sana mantep. Emang kenapa? Imamnya cepet, Fatihah 1 nafas. Yang lain gak mau kalau di sana lebih mantep. Emang kenapa? Imamnya udah gak ada nafas. Roji'un. Tapi emang begitu, kita terus digoda sama setan. Ibu, kalau kita mau berbuat baik, setan tuh gak pernah demen. Setan tuh gak pernah suka kalau kita mau menjalankan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya ketika kita mau sholat, setan tuh selalu godain kita. Apa godaan setan ketika kita mau sholat? Si malu, si-nya sibuk, maknya males, lu-nya lupa. Betul nggak? Sholat apa yang paling males? Subuh, terus isya, zuhur, asar, males. Tapi ketika kita mampu mengalahkan setan dan kemudian kita sholat, apa setan berhenti godain kita? Enggak, tetap digodain. Apa godaan setan ketika kita lagi sholat? Ada 2, internal dan eksternal. Godaan internal itu godaan dari dalam diri kita sendiri, ibu. Contoh, kalau sholat kita sering dibikin lupa, suka nggak konsen, nggak fokus. Betul nggak? Pernah nggak ngalamin ibu dalam keadaan sholat dari sujud, kemudian bangun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini rakaat ketiga apa? Ketiga, 4, perasaan 4 ketiga. Pernah nggak ngalamin? Nggak cuma sekedar pernah, sering. Iya, jangan kata ibu, saya juga begitu. Tapi kan kalau kita ngaji, kita jadi tahu. Kalau kita dalam keadaan ragu 3 atau 4, ambil yang paling dikit 3. Sholatnya terusin sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sah. Paling anak yang nyolek, mak tumben sholat zuhur 7 rakaat. Bangun lali, asal bangun lali sampai 7. Itu godaan tuh, internal. Termasuk sholat pengen buru-buru tuh godaan internal. Apalagi kalau lagi asik-asik nonton sinetron. Sinetron apa sih sekarang yang paling laris? Hah? Udah jarang nonton ya? Dulu mah era-era tahun 2000-an, 90 2000 itu masih sinetron tuh masih jaya-jayanya ya bu ya. Makanya untung sinetron saya tahun 2000-an masih ketonton. Coba kalau sekarang belum tentu ketonton ya bu ya. Betul gak bu? Apalagi sholat taraweh,
Di YouTube suka keluar bu, sholat taraweh. Sholat taraweh 23 rakaat udah plus witir, cuma butuh waktu kurang dari 8 menit. Ada di YouTube, bener gak? Di TikTok, sholatnya ngebut ekspres. Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar sallallahu Allahu Akbar sallallahu, Masya Allah. Itu apa yang dibaca juga kita bingung. Ya, tapi kalau model makmumnya anak muda, Allahu Akbar sallallahu Allahu Akbar. Oh, ini baru 50 gas mah, mantap, cakep. Allah, mantap, Allahu Akbar, mantap, cakep. Muhammad, Allahu Akbar. Tapi tuh imam nggak mikir kalau di belakangnya ada kakek-kakek, nenek-nenek. Coba kalau sholat model ngebut kayak gitu, di belakangnya ada mbah-mbah, nenek-nenek, kakek-kakek. Imamnya ngebut Allahu Akbar sallallahu Allahu Akbar, tuh kakek-kakek. Mati nih. Imam sujud, kakek-kakek baru mau ruku. Imam salam, kakek-kakek baru mau sujud. Itu juga milih dulu, dengkul dulu, tangan dulu, dengkul dulu, tangan dulu. Akhirnya kepala yang duluan. Nyusul. Tapi tuh kakek-kakek pinter. Sholat pertama ketinggalan, sholat kedua ketinggalan, sholat ketiga imam baru takbir, Allahu Akbar. Kakek-kakek langsung sujud. Cucunya ngebangunin, kek ngapain sujud? Biarin, gue tungguin di sujud. Ya Allah. Itulah godaan setan, faktor internal ketika kita sholat. Belum lagi faktor eksternal. Ya kayak gimana faktor eksternal? Godaan dari luar. Lagi sholat, ada tetangga masak ikan asin, kecium sama hidung kita. Kira-kira konsen gak sholat kita? Pas lagi asik-asik sholat, wah, ikan asin kecium nih. Waduh, nanti pakai nasi. Bener gak? Ada aja. Itu godaan hidung. Belum lagi godaan mata. Lagi asik-asik sholat, orang yang lagi kita benci, lagi kita gedek, lewat depan kita, pas sholat depan kita. Ya Allah, dia lagi, aduh ampun, kenapa gua ada di belakang? Kesel banget gua. Godaan mata. Bener gak? Apalagi lagi asik-asik sholat, jemuran lupa diangkat, sholatnya sholat asar, udah deket ke maghrib, jemuran lupa diangkat, pas lagi sholat geluduk bunyi, geluduk, ya jemurannya di sebelah sana. Apalagi fenomena zaman sekarang, lagi asik-asik sholat, paket. Aduh, tadi belum sholat, nggak nongol di paket, baru angkat takbir, datang paket. Mana baru pulang, mana COD, kan ditungguin. Godaan tuh eksternal. Apalagi kalau suka sholat di masjid bareng-bareng, apalagi zaman-zaman sholat taraweh, sholat di masjid. Kita kadang sholat suka dekat anak-anak kecil. Terkadang anak-anak kecil juga suka ganggu kekhusyuan sholat kita. Anak-anak mah di masjid bawahnya bercanda, main. Tapi emang itu dunia ya. Mau dikasih tahu kayak apa juga besok ntar main lagi dia mah, bener nggak? Makanya kalau ada anak yang mau sholat ke masjid, dampingin sama orang tuanya. Supaya apa? Kalau anak nakal mau diomelin sama pengurus masjid nggak enak ngomelinnya karena ada bapak sama emaknya. Betul nggak? Betul nggak? Nah, karena kita terkadang suka nggak ikhlas, suka kebawa, suka baper sampai ke batin ketika anak kita diomelin, walaupun udah jelas anak kita yang nakal. Tapi ketika diomelin sama pengurus masjid, kadang kita suka baper, suka kesel. Betul nggak? Iya enggak? Nah, makanya yang paling ikhlas ngomelinnya, yang paling ikhlas ngasih taunya, marahinnya adalah bapak sama ibunya. Jangankan marahin, ngejewer aja kita ikhlas, orang anak sendiri. Makanya kalau anak ke masjid, makanya temenin. Biar kalau anak kita nakal, kita sadar anak kita yang nakal, kita yang jewer pun ikhlas, marahin pun ikhlas, daripada dimarahin sama mereka. Makanya dampingin. Ketika didampingin berarti ngurangi beban pekerjaan pengurus masjid. Betul nggak? Kadang saya begitu juga, lagi asik-asik sholat, sebelah saya anak kecil lagi main ABC 5 dasar. Pernah kayak begitu?
Saya lagi asik-asik sholat, sebelah saya lagi main ABC ada berapa, ABC 5 dasar. Tahu nggak permainan kayak gitu? Yang ABC ada berapa, nyebutin nama buah, nama hewan, nama negara, nama artis. Sebelah lagi main, yuk kita main yuk, main ABC 5 dasar. Kita sebutin nama-nama artis yuk. Mulai tuh ABC ada berapa. Ya saya mah sholat ya sholat, mata melek, kuping denger. Mulai itu A B C D E F G H I J K L M N. Berhenti di huruf N. Saya lagi sholat jadi ikutan mikir. Artis dari N siapa? Yang parah sampai ketemu jawabannya. Untung saya nggak colek Nikita. Ya Allah, itulah godaan setan ketika kita sholat. Dan apakah ketika kita selesai sholat terus setan berhenti godainnya? Enggak, tetap digodain. Apa godaan setan ketika kita selesai sholat? Dibikin merasa paling soleh, dibikin merasa paling soleh, dibikin merasa paling nih udah soleh. Menganggap orang lain tuh kayaknya banyak pendosa. Itu pun enggak boleh. Ketika kita sholat, ya kita sholat untuk diri kita. Ada orang yang melihat kita sholat dan terinspirasi kita mau melakukan sholat, ya alhamdulillah. Andai pun ada orang di sekitar kita mau mengingatkan, cuma sebatas mengingatkan. Yang penting kita sudah menyampaikan. Tapi kita nggak boleh merasa lebih suci, merasa lebih hebat dari orang yang belum sholat. Doain, saling doa. Betul nggak Bu? Jadi poin pertama tadi kita jaga tentang 3 hal. Ini investasi dunia, investasi akhirat, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan satu lagi adalah anak yang soleh. Yang kedua tadi sudah disampaikan poinnya, yusiku ayati ala nas zaman, akan datang satu masa, satu zaman pada manusia nanti Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan saja. Maka menyekolahkan anak di pondok ini adalah satu keistimewaan bapak ataupun ibu yang hadir malam hari ini, adalah tanda kita punya kepedulian sama anak-anak kita, kepedulian sama kehidupan keluarga kita. Semoga kita bisa dikumpulkan kembali bersama-sama karena syafaat Al-Quran. Alhamdulillah. Baik ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, tentunya saya hadir di sini bersama sahabat-sahabat yang mengajak saya untuk menyampaikan kita ini punya saudara. Innamal mu'minuna ikhwatu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sedangkan kita punya saudara bukan cuma yang ada di rumah kita, tetangga kita, ada di wilayah kita, atau yang namanya saudara dari garis keturunan bapak ataupun ibu dalam kehidupan kita. Tapi semua yang beriman tentunya mereka saudara kita. Maka mereka yang di Palestina pun adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama orang yang beriman itu bersaudara. Maka yang namanya saudara itu bagaikan tubuh. Orang yang beriman ini, yang bersaudara ini bagaikan tubuh. Kalau yang satu sakit, semua berasa sakit. Ibu jalan ke Sandung, yang kena batu adalah jempol kaki ibu dan kemudian kukunya sampai terlepas. Tanpa pakai diperintah, mulut bisa teriak. Tanpa pakai disuruh, mata bisa keluar air mata. Tanpa disuruh, seluruh badan merasa menggigil dan kesakitan. Tanpa disuruh, tangan bergerak mencari obat dan lain sebagainya. Inilah mukmin, dikatakan kita ini bersaudara. Saudara laksana tubuh, yang satu sakit
kita pun ikut merasakan sakit. Maka dari itu tadi sudah disampaikan, sudah hampir 2 tahun, setahun setengah lebih saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina tentunya habis dibombardir oleh Zionis Israel. Kita masih bisa bekerja dengan tenang, belajar dengan tenang, ibadah dengan tenang, aktivitas sehari-hari dengan tenang. Jadi hidup di dunia kita kategorinya tenang, tapi nggak ada jaminan ketika nanti di akhirat apakah hidup kita akan tenang. Tapi saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, bekerja sudah tidak bisa, belajar udah nggak bisa, ibadah sudah nggak tenang, bahkan nafasnya saja penuh dengan kewaspasan. Hidupnya di dunia tidak tenang, tapi janji Allah buat mereka hidupnya di akhirat akan tenang. Maka dari itu, kalau kita pengen tenang hidup dunia kita, hidup akhirat kita, berusahalah untuk selalu senantiasa memberikan ketenangan buat orang-orang yang di sekitar kita dan buat saudara-saudara muslim kita. Dengan cara apa? Dengan cara sekemampuan kita untuk bisa berbagi buat mereka. Dan hadir kita di sini adalah cara Allah menghadirkan kita. Kalau saya nggak hadir hari ini, bisa jadi ibu di rumah lagi santai, belum tentu sedang memikirkan Palestina. Tapi kita hadir di sini mensosialisasikan dan menginformasikan mereka butuh kita. Mereka butuh bantuan kita, bukan cuma sekedar doa. Doa memang istimewa, tapi mereka butuh juga bantuan lainnya, bantuan sandang, pangan, papan dan sebagainya, dan itu sangat dibutuhkan cepat oleh mereka. Makanya banyak muslim mukmin dimanapun bergerak dengan yayasan, lembaga dan lain sebagainya, mereka semua sedang berpikir bagaimana bisa membantu saudara-saudara kita yang muslim yang ada di sana. Baik, ibu bapak,